Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga siswa-siswinya Bu Anjani, terutama kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Bu Anjani di semester yang baru. Semoga kita juga mempunyai semangat belajar yang baru. Di semester 2 ini, dalam pelajaran Aswaja, Bu Anjani akan menjelaskan tentang Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Kalian tentu ingat, di semester kemarin sudah mempelajari tentang tokoh-tokoh pendiri NU, terutama 3 tokoh besarnya. Ada yang ingat siapa saja 3 tokoh besar pendiri NU? Iya, pinter. Yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dijuluki sebagai bapak pendiri NU. Yang kedua ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan pelopor berdirinya NU atau yang mengusulkan untuk membentuk organisasi NU. Dan yang terakhir ada Kiai Haji Bisri Sansuri yang berperan sebagai penghubung antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama yang ingin mendirikan NU. Nah, kalau kalian sudah mengenal tokoh-tokoh, terutama tokoh besar pendiri NU, kali ini Bu Anjani akan mengenalkan kepada kalian Nahdlatul Ulama secara garis besar itu seperti apa. Ya, sudah tidak sabar, langsung saja. Yang pertama, NU. NU singkatan dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini sendiri anak-anak memiliki arti kebangkitan para ulama. Nah, Nahdlatul kebangkitan ulama para ulama. Nama ini itu diusulkan oleh Kiai Haji Alwi Abdul Aziz. Jadi yang mengusulkan nama ini tuh Kiai Haji Alwi Abdul Aziz. Kenapa Bu kok akhirnya nama Nahdlatul Ulama ini yang dipilih sebagai nama organisasinya? Alasan yang pertama, karena Nahdlatul Ulama itu berarti kebangkitan para ulama. Kata kebangkitan itu sendiri anak-anak memiliki arti yang lebih aktif daripada perkumpulan atau perhimpunan. Nah, di sini yang kalian tahu para ulama itu kan panutannya umat. Jadi kalau para ulama itu bangkit, umatnya pun juga akan ikut bangkit. Itulah tujuan atau itulah alasan dari dipilihnya nama kebangkitan para ulama. Selain itu, dengan adanya kebangkitan yang dipimpin oleh ulama, arah kebangkitannya itu jelas. Kenapa Bu kok bisa jelas? Yaitu untuk kejayaan Islam dan kejayaannya kaum muslimin, terutama yang ada di Indonesia. Nah, ada yang tahukah organisasi NU atau Nahdlatul Ulama ini didirikan tanggal berapa? Iya, mungkin ada yang masih ingat waktu Bu Anjani menjelaskan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah Bu Anjani sebutkan. NU itu didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Ya, diingat-ingat 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriyah. Nah, itu ya anak-anak. Itulah NU berdiri pada tanggal itu. Dan NU ini atau Nahdlatul Ulama ini menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu dari 4 imam madhab. Ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pendiri NU. Nah, meskipun kemarin sudah kalian pelajari, ini ada 3 tokoh besarnya. Ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ada Kiai Haji Bisri Sansuri. Selain beliau bertiga masih ada yang lainnya, yaitu ada Kiai Haji Ridwan Abdullah berasal dari Semarang. Ada juga Kiai Haji Alwi Abdul Aziz dari Surabaya.
yang merupakan pengusul nama NU. Ada Kiai Haji Maksum, ada Kiai Haji Nawawi dari Pasuruan, dan ada Kiai Haji Nahrawi dari Malang. Itu adalah tokoh-tokoh besar dari pendirinya Nahdlatul Ulama. Ada satu lagi yang ketinggalan Bu Anjani, yaitu Kiai Haji Asnawi. Selanjutnya yaitu arti dari lambang NU. Bu, lambangnya memiliki arti, Bu? Tentu, jelas. Lambang itu menunjukkan cita-cita atau tujuan dari sebuah organisasi. Nah, lambang NU ini seperti yang kalian lihat, itu ada gambar bola dunia. Ini bola dunianya, ada gambar bola dunia yang diikat dengan tali. Nah, ini tali, dilingkari oleh tali. Nah, dan dilingkari juga oleh 5 bintang di atas garis khatulistiwa. Ini garis khatulistiwanya, ada 5 bintang. Dan ada 4 bintang di bawah garis khatulistiwa. Sehingga seluruh jumlah bintangnya itu ada 9 bintang. Serta ada tulisan Nahdlatul Ulama dalam bahasa Arab yang melintangi bola dunia dan menyusuri garis khatulistiwa. Selain itu, lambang tersebut dilukiskan dengan warna putih, di atas dasarnya warna hijau. Nah, sekarang kita bahas tentang arti dari lambang Nahdlatul Ulama ini. Ya, yang pertama ada bola dunia atau gambar bola dunia. Ini melambangkan apa, Bu? Melambangkan dunia tempat manusia berjuang dan beramal. Selain itu, bola dunia ini tuh juga sebagai peringatan bahwa manusia itu berasal dari tanah dan kelak itu juga kembali menjadi tanah. Yang kedua, tulisan huruf Arab Nahdlatul Ulama itu menunjukkan nama organisasinya. Yang ketiga, gambar tali simpul. Tali simpul ini kan melingkari bola dunia ya anak-anak. Itu melambangkan persatuan yang kokoh. Ikatan di bagian bawah tali itu berarti jalinan hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Ya. Selain itu, jumlah untayan talinya itu ada 99 yang melambangkan Asmaul Husna. Selanjutnya, bintang yang paling besar. Nah, bisa kalian lihat yang ditunjuk panah sama Bu Anjani. Bintang yang paling besar itu melambangkan kepemimpinannya Nabi Muhammad SAW. Kalau 4 bintang yang lain yang berada di atas itu melambangkan Khulafaur Rasyidin. Sedangkan 4 bintang yang di bawah itu melambangkan 4 orang imam madhab. Madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Nah, selain itu anak-anak, ke-9 bintang ini juga melambangkan Wali Songo. Nah, makanya jumlahnya ada 9. Selanjutnya, warna dasar hijau. Kenapa kok hijau? Itu melambangkan kesuburannya Indonesia. Indonesia kan negara yang sangat subur, dilambangkan dengan warna hijau. Sedangkan warna tulisannya Bu pakai warna putih, itu melambangkan kesucian. Dan yang terakhir anak-anak, lambang Nahdlatul Ulama ini dibuat oleh Kiai Ridwan Abdullah. Nah, kan tadi sudah disebutkan salah satu tokoh pendiri NU itu Kiai Haji Ridwan Abdullah. Beliau juga berperan sebagai orang yang membuat lambang Nahdlatul Ulama. Nah, dari arti lambang ini anak-anak itu diketahui bahwasannya Nahdlatul Ulama itu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan atau yang disebut dengan Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad dan para sahabat, dilambangkan dengan 5 bintang ini. Nah, ini Nabi Muhammad yang paling besar, 4-nya para sahabat. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga menganut salah satu dari 4 madhab. Bintang yang bawah 4 madhab ada madhab
Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama itu juga organisasi yang meneruskan perjuangan Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam di Indonesia. Dilambangkan dengan 9 bintang itu, melambangkan Wali Songo. Terus ada perjuangan NU itu memadukan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia dengan manusia. Dilambangkan dengan ini, tali simpulnya ini, ikatan tali simpulnya itu. Dan yang terakhir, perjuangan NU dilaksanakan dengan niat suci untuk kejayaan Islam dan umatnya di negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu ada apa sih bu tujuan didirikannya organisasi NU ini? Tujuan yang sebenarnya itu apa? Kenapa kok harus dibentuk? Nah, tujuannya itu yang pertama ada meningkatkan dakwah Islamiyah. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan umat. Dan yang terakhir, mengupayakan pembangunan ekonomi umat. Mohon maaf itu Bu Anjani ada salah ketik. Yang keempat itu anak-anak, mengupayakan pembangunan ekonomi umat. Nah, keempat tujuan ini dibuktikan sama NU melalui usaha-usaha NU dalam berbagai bidang. Nah, usaha-usaha Nahdlatul Ulama ini seperti tujuannya tadi ada 4. Ya, nah ada 4. Yang pertama ada di bidang agama. Kan tadi tujuannya itu meningkatkan dakwah Islamiyah. Nah, di sini bidang agama ini juga mengupayakan terlaksananya ajaran Islam sesuai paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan apa? Dengan dakwah, pengajian rutin di mushola atau masjid, pengajian umum di hari-hari besar Islam, melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dan cara yang lain sebagainya. Dan yang kedua ada di bidang pendidikan dan kebudayaan seperti tujuannya tadi menyelenggarakan pendidikan. Nah, di sini usaha dalam bidang pendidikan ini mengupayakan untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sudah dibuktikan dengan adanya banyak pesantren di Indonesia, pesantren NU di Indonesia. Itu juga salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sesuai ajaran Islam. Dan juga seperti sekolah kalian yang juga menganut NU. Nah, itu kan juga salah satu upaya NU dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada dalam bidang sosial. Seperti tujuan yang ketiga, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan umat. Bidang sosial itu tujuannya mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Nah, apabila jika terkena musibah seperti bencana alam dan lain-lain, itu dengan menyumbang, gerak Nahdlatul Ulama mengerahkan dana bantuan untuk menyumbangkan seperti itu. Dan yang terakhir ada di bidang ekonomi. Nah, tujuannya itu untuk mengupayakan terwujudnya pemerataan ekonomi secara adil. Jadi tidak hanya orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin, tidak. Biar merata ekonominya itu. Yang meskipun yang kaya bisa membantu yang miskin juga tidak sampai kekurangan. Tuh. Bidang ekonomi ini untuk NU ada banyak. Seperti dibuka sekarang ada NU Mart. Kalau di sekolah kalian ada ini jualan pentol, itu kan juga salah satu gerakan dari Nahdlatul Ulama. Anak-anak, itu tadi sedikit gambaran besar mengenai organisasi Nahdlatul Ulama. Untuk tugas kalian di rumah cukup mudah, yaitu gambarlah lambang Nahdlatul Ulama di kertas HVS. Ya, digambarkan dan juga diberikan arti dari lambang itu di bawahnya. Lambang bola dunia artinya apa yang sudah dijelaskan Bu Anjani tadi.
Nah, sekian anak-anak penjelasan dari Bu Anjani mengenai Nahdlatul Ulama. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah. Selalu berdoa. Semoga kita lekas bertemu. Bu Anjani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.